Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Rabu Kliwon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini membangkitkan ya aura ya, weton Rabu Kliwon ya. Jadi membangkitkan aura supaya aura Anda bersinar dan bangkit ya, maka Anda harus membangkitkan. Yang pertama spiritual dan energi. Yang bisa Anda lakukan meditasi harian atau berzikir ya. Selanjutnya senam pernafasan ya. Senam pernafasan ini juga bisa membangkitkan ya, membangkitkan aura Anda ya. Ketika nafas Anda ini katakanlah sehat ya, otomatis ya, akan membangkitkan aura Anda. Tidur yang cukup dan berkualitas ya. Jadi kalau tidur kita cukup dan berkualitas ya, otomatis aura kita pun juga akan positif ya. Cuma tidak kebanyakan tidur ya. Jadi jangan salah ya, nanti dipelintir tidur dok ya. Rutin berolahraga ya. Rutin berolahraga ini juga bisa ya membangkitkan aura kita. Makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Minum air yang cukup ya setiap hari. Berjemur di bawah sinar matahari pagi menjaga postur tubuh. Bernafas dalam secara sadar. Ya, detok tubuh secara alami. Menghindari rokok, minuman keras ya. Rajin mandi dan menjaga kebersihan. Gunakan pakaian yang bersih dan nyaman. Menggunakan aromaterapi, lavender, cendana atau melati, ini bisa pakai dupa ya. Terus perawatan diri misalkan spa ya, pijat, lulur, ini juga bisa ya membangkitkan aura. Tidur di tempat yang bersih dan rapi. Hindari makanan yang berpengawet. Ya, olahraga ringan seperti stretching atau yoga. Rawat rambut dan kuku secara rutin. Selanjutnya peningkatan mental dan emosional. Ini juga perlu Anda perhatikan. Latihan mindfulness ya. Meditasi harian. Terus visualisasi yang positif, gambaran-gambaran positif. Menulis jurnal rasa syukur atau Anda ini meningkatkan rasa syukur Anda kepada Tuhan. Belajar mengelola stres. Dengarkan musik yang menenangkan. Membaca buku motivasi, inspiratif ya. Terus berpikir positif. Belajar menerima diri sendiri. Kurangi media sosial yang merugikan mental. Tertawa setiap hari ya. Tertawa setiap hari ya. Ojo merengut ya. Tertawa setiap hari. Selanjutnya bergaul dengan orang-orang yang positif. Jangan menunda pekerjaan. Belajar berkata tidak dengan tegas. Berlatih ikhlas. Ubah rasa iri jadi motivasi. Memaafkan diri sendiri dan orang lain. Fokus pada solusi bukan masalah. Hindari drama dan konflik yang tidak perlu. Ya, selanjutnya penguatan spiritual. Meditasi dengan mantra ya. Misalkan berzikir ya, berzikir itu juga sama ya. Wirid harian, membaca kitab suci. Ya, berdoa dengan khusyuk. Puasa ya. Puasa ini juga bisa mendetoksifikasi ya energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Berjalan di alam ya. Sholat dengan hati atau ritual ibadah penuh dengan kesadaran diri. Mengunjungi tempat-tempat spiritual sesuai dengan agama dan kepercayaan Anda. Mengamalkan sedekah dan kebaikan. Belajar dan memahami karma. Ya. Penting teman-teman ya. Memahami karma itu penting supaya apa?
supaya perilaku kita ketika kita sadar akan karma itu lebih hati-hati. Mengaktifkan cakra dengan meditasi, membaca kitab spiritual kuno, surat Jawa, dan sebagainya. Melakukan semedi, mengheningkan cipta di tempat yang tenang. Menggunakan aromaterapi, dupa atau kemenyan dalam meditasi. Bertapa dalam kesunyian, ya. Menulis niat atau afirmasi spiritual, belajar dari guru spiritual, ruatan atau pembersihan batin, berserah kepada Tuhan. Selanjutnya meningkatkan energi dan getaran, ya. Reiki atau penyembuhan energi, atau ruqyah, terapi suara, sound healing, ya. Gong singing bowl, ya. Terapi suara itu mendengarkan suara-suara suara-suara yang merdu loh teman-teman, ya, yang sound itu loh, ya, yang tidak ada lagunya itu loh. Frekuensi 432 Hz sampai 528 Hz, ya. Grounding, kontak langsung dengan tanah, ya. Jadi sering-seringlah Anda ini napak kaki Anda ini di tengah tanah, ya, tanpa alasan, ya. Ada dulu orang tua, ya, di tempat saya itu tidak pernah pakai sandal, dan dia sampai tua, ya, panjang umur, teman-teman. Mengisi niat positif dalam air minum, mandi dengan air garam, pembersihan rumah dengan suara, memasang garam laut di pojok ruangan, menyusun ruangan sesuai prinsip Feng Shui, ya. Ini juga bisa, ya. Yang paling sederhana itu estetikanya gitu, ya. Tidak menghalangi aliran udara. Menyemprotkan air mawar, ya. Pembersihan dengan air mawar. Menanam tanaman pembersih energi, lidah mertua, sirih, kaktus. Menjaga kebersihan lingkungan. Itu dengan kepala ke arah utara, timur, atau timur tergantung tradisi, ya. Mendengarkan suara alam, hujan, ombak, burung, menulis niat di kertas dan membacanya setiap pagi, menonton hal-hal yang menginspirasi, membuat benda-benda yang sudah tidak memberi energi baik, ya, membuang, ya. Misalnya Anda punya TV-mu rusak, tidak mau gawe, tidak mau dandan, itu rombeng noise, jangan disimpan, ya. Mengatur pencahayaan alami di rumah, ya. Rumahmu itu kalau bisa harus selalu ada cahaya, kalau bisa ventilasinya cahaya alami, ya. Beri afirmasi pada diri sendiri di depan cermin. Hati ngocok, ya. Afirmasi ini ngocok, terus sugestikan diri Anda, saya harus berhasil, saya harus sukses. Jadi seperti itu. Selanjutnya relasi sosial dan kebaikan. Membantu orang lain tanpa pamrih, meminta maaf dan memaafkan, menghargai pendapat orang lain, menjadi pendengar yang baik, menjaga kata-kata, tidak berkata kasar atau gosip, memberi hadiah kecil dengan tulus, menebar senyum pada orang asing, aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas, menghindari debat yang tidak perlu, menjaga kesetiaan dan kejujuran, belajar mengalah untuk kedamaian, mengucap terima kasih dengan tulus, memelihara hewan dengan kasih, melatih empati terhadap penderitaan orang lain, menyemangati orang lain, membagikan ilmu yang bermanfaat, menghormati orang tua dan guru, menjadi teladan bagi yang lebih muda, menjaga hubungan baik dengan keluarga, menjalin hubungan spiritual dengan orang-orang yang sefrekuensi. Ya, jadi pada dasarnya, ya, membangkitkan aura positif di dalam diri kita itu adalah melakukan sesuatu yang bersifatnya positif, baik untuk kepentingan pribadi kita maupun untuk kepentingan orang lain. Itu akan berdampak pada bangkitnya aura Anda menjadi positif. Demikian, semoga bermanfaat. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.